ketiga. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang terangkum dalam bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia kita akan mengulang lagi tentang ide pokok. Kemudian ada materi baru yaitu simpulan atau yang kita sering dengar itu kesimpulan. Kemudian di PPKN itu kita akan belajar tentang makna dan nilai-nilai pada sila ketiga Pancasila. Oke. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini, bahasa Indonesia tujuannya adalah mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Jadi sama seperti kemarin kita akan belajar ide pokok, tapi dengan teks yang berbeda. Nanti teksnya akan Bapak berikan di link ya, berbentuk gambar JPG, jadi tidak akan di sini. Kemudian mampu menyebutkan ciri-ciri simpulan dan yang baik dan benar. Jadi nanti ciri-ciri simpulan itu apa, kemudian kalian dapat menyimpulkan isi bacaan atau isi teks bacaan. PPKN mampu membuat contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya ini ya. Bahasa Indonesia, ide pokok, simpulan. Oke, nah ide pokok kemarin Bapak sudah jelaskan ide pokok itu apa, kemudian cara menyusunnya seperti apa, cara menemukannya seperti apa. Nah, sekarang nanti Bapak akan berikan linknya, itu tumbuhan sumber kehidupan manusia. Kalian baca, kemudian kalian tuliskan ide pokok pada tiap-tiap paragraf itu apa. Ini tugas tidak perlu dikumpulkan tapi wajib dikerjakan di rumah. Jadi tugas ini tidak perlu dikumpulkan ke Bapak baik Japri, tapi wajib dikerjakan di rumah. Ditulis di buku latihannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke simpulan. Apa arti simpulan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan itu adalah suatu yang disimpulkan atau diikat. Hasil simpulan atau hasil menyimpulkan atau kesimpulan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau arti simpulan secara bahasa. Nah, dapat diartikan simpulan atau kesimpulan ini biasanya dimaknai sebagai intisari atau rangkuman dari sebuah karangan atau teks. Dengan membaca simpulan suatu karangan atau teks, maka seseorang bisa memahami apa yang dituliskan atau dijelaskan pada sebuah karya tanpa harus membaca tulisan tersebut secara utuh. Jadi ini fungsi simpulan. Nah, simpulan ini adalah kalau kita membaca buku, kemudian kita simpulkan isinya apa atau diceritakan isi dari buku itu apa, itu simpulan. Kemudian ketika kita membaca simpulan, kita bisa memahami isi buku itu apa. Kemudian kita tidak harus membaca buku ulang untuk memahami isi buku itu atau isi teks tersebut, karena sudah terangkum dalam simpulan. Nah, cara membuat simpulan yang pertama itu adalah membaca teks atau bacaan. Caranya kita tidak akan pernah tahu isi bacaan, tentunya isi teks atau isi cerita
jika kita tidak membaca semuanya, jika kita tidak membaca isi bacaan tersebut atau isi teks tersebut, maka cara pertama kita harus membaca secara utuh. Kalau misalnya buku itu ada 100 halaman, maka kita harus membaca 100 halaman tersebut. Kemudian 2, menuliskan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya apa? Idenya apa? Ide pokoknya apa? Jadi per paragraf kita tulis gagasan utamanya apa atau kalimat utamanya apa pada setiap paragraf. Kalian sudah belajar, kita sudah memberikan materi pada pertemuan kemarin itu tentang kalimat utama atau ide pokok gagasan. Nah, jadi ketika kalian membaca, setelah dibaca semuanya, maka kalian tulis lagi. Kalian baca per paragraf, kemudian tulis gagasan utama atau kalimat utama itu per paragraf. Nah, setelah itu diapakan? Nah, setelah kita tulis, misalnya ada dari 100 halaman ada 20 paragraf, maka kita tulis ke 20 paragraf. Paragraf pertama apa, 2 apa sampai 20. Nah, kemudian setelah 20 paragraf itu sudah kita tulis, tahap akhir atau tahap ketiga itu membuat kesimpulan. Membuat simpulan ini dengan cara merangkai kata-kata yang ke-20 kalimat tadi itu menjadi satu kalimat utuh. Bukan satu kalimat. Merangkai ke-20 kalimat menjadi paragraf atau bacaan yang bisa dibaca dengan baik dan benar, bisa dimengerti oleh semua orang. Simpulan, tentunya simpulan ini berisi tentang hal. Nah, ketika kita membuat itu, isinya harus apa? Isinya harus berisi tentang hal yang paling umum sesuai dengan teks bacaan. Jadi tidak mendetail. Misalnya cara membuat layang-layang. Nah, isinya itu hanya misalnya cara membuat layang-layang. Kita tidak boleh memasukkan bahan-bahannya apa. Jadi sifatnya hanya umum. Layang-layang terbuat dari kertas dan tulangnya terbuat dari bambu atau lidi. Bisa seperti itu. Itu simpulannya. Nah, bahan-bahan dan cara membuatnya tidak perlu dimasukkan. Itu simpulan. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, syarat menulis simpulan. Syarat menulis simpulan itu yang pertama, simpulan harus berupa analisis atau pengamatan dari paragraf yang sudah kita baca. Tadi kata Bapak, itu setiap paragraf itu kita baca. Setelah kita baca satu buku, maka kita baca per paragraf. Kemudian ditulis simpulannya. Analisis ya, harus dianalisis atau harus diamati dengan teliti. Yang kedua, simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf yang dibaca. Jadi misalnya tadi paragraf pertama, misal yang kemarin, pertemuan kemarin, paragraf pertama itu bercerita tentang bunga. Bunga indah tidak hanya dimiliki bangsa Indonesia. Nah, semua dalam satu paragraf itu yang dibahas bunga, maka isi simpulannya berarti nanti tentang bunga, bukan tentang layang-layang gitu. Jadi kalau misalnya isinya tentang tentang motor, jangan simpulannya berarti harus berkenaan dengan motor. Kalau kalian misalnya ditulis tentang sepeda, maka itu bukan simpulan. Oke, paham ya? Poin kedua. Poin ketiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang ada pada paragraf, jadi tidak keluar dari paragraf. Tata cara tadi misalnya paragrafnya bercerita tentang motor, kemudian kalian tulis
karena di sana tidak ada kata-kata sepeda. Karena motor sangat susah, maka alternatifnya adalah sepeda. Nah, itu bukan simpulan. Jadi simpulan hanya berisi tentang apa yang ada pada paragraf tersebut. Paragrafnya bercerita tentang motor, ya simpulannya tentang motor. Jadi tidak boleh memasukkan hal selain motor yang berkaitan dengan motor pada paragraf tersebut. Oke ya, paham ya? Oke, aduh, pasti paham lah. Kalian kan cerdas, anak-anak cerdas. Nah, sekarang Bapak minta coba kalian baca teks ini. Kita latihan ya. Oke. Sekarang lihat. Sudah dibaca. Nah, tentukan ide pokok dari bacaan di atas. Nah, ide pokok dari bacaan di atas adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Betul? Oke. Nah, jagung adalah ini ide pokoknya. Kalau kita sudah ketemu ide pokoknya, maka kita tahu simpulannya. Simpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa sangat penting? Karena lihat, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kalau makanan pokok berarti makanan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Maka simpulan dari teks tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Oke, paham ya? Dilihat lagi. Nah, simpulan itu diambil dari ide pokok. Dari ide pokok paragraf. Nah, kemudian ide pokok paragraf ini kita analisis lagi. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, kita lihat di sana. Ada kata-kata Indonesia. Oke, ada kata-kata jagung. Oke. Nah, ide pokoknya di sini jagung, ada subjeknya itu jagung. Oke. Nah, kalian sudah belajar SPOK kan? Nah, ini jagung. Nggak kelihatan lagi. Jagung. Kemudian kita lihat kata selanjutnya, merupakan salah satu makanan. Makanan pokok. Aduh, sorry. Oke, kita lihat. Makan jagung. Ada kata jagung. Kemudian di sini lihat. Di sini ada kata-kata makanan pokok. Oke. Nah, jagung makanan pokok Indonesia. Jadi, kalau kita rangkai di sini, kita analisis, kita amati bahwa jagung adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Tapi ini masih panjang. Kesimpulan dari kalimat ini apa? Berarti kalau ada kata jagung, jagung tidak usah kita rubah. Jagung sebagai subjek. Nah, makanan pokok ini apa sih? Oke, makanan pokok ini hal penting. Kalau tidak ada makanan pokok, berarti masyarakat itu tidak bisa makan. Betul kan? Berarti ini penting. Sama seperti misalnya pulpen adalah alat menulis bagi siswa-siswi untuk belajar. Nah, berarti pulpen adalah hal penting bagi siswa-siswi saat belajar. Paham ya? Oke.
Nah, ini adalah hal yang penting. Oke, next. Nah, kesimpulannya kita lihat. Oke. Sorry. Nah, kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, kenapa di sini ada kata sangat penting? Kenapa di sini ada kata sangat penting? Karena tadi ini adalah makanan pokok. Nah, karena makanan pokok itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak ada makanan pokok, kita tidak akan bisa makan, atau kita tidak akan bisa bertahan hidup, atau kita tidak terlalu kenyang. Oke. Nah, ini adalah berarti kata jagung itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia atau di Indonesia. Oke. Paham ya? Jadi meskipun tidak semua, atau bisa misalnya tentang padi di sini. Berarti padi itu makanan pokok di Indonesia. Berarti padi sangat penting di Indonesia. Atau gini, lain. Ceritanya tentang motor. Jadi semua orang, mayoritas orang itu menggunakan motor di Indonesia. Berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, motor sangat penting. Atau bagi masyarakat Indonesia, motor sangat penting dalam menjalankan perekonomian. Sama ya, jagung sangat penting di Indonesia. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, kita lihat. Sekarang coba kalian baca paragraf ini. Ini sama dengan paragraf sebelumnya. Sama kayak tugas kedua. Tugas pertama. Oke. Dibaca dulu. Oke, lanjut. Ingat cari gagasan pokoknya, ide pokoknya. Oke, lanjut. Oke, nanti bisa kalian ulang ya. Atau bisa kalian pause nanti ya. Nah, latihan di rumah. Ingat, latihan di rumah. Jadi tidak untuk dikumpulkan. Simpulkan paragraf di atas. Kemudian susunlah menjadi kalimat yang baik sehingga dapat dipahami. Nah, cara-caranya kalian bisa lihat slide Bapak sebelumnya. Oke ya, paham? Hanya latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Oke? Ingat, latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Hanya ditulis di buku latihan. Dan sifatnya wajib ya. Nanti Bapak akan ambil soal-soalnya ini dari pembelajaran yang kita lakukan. Nanti ada ulangan harian ya. Oke, bahasa Indonesia cukup. Kita masuk ke PPKN. Oke, sila ketiga. Nah, sila ketiga ini digambarkan atau dilambangkan dengan pohon beringin. Tentu kalian sudah tahu ya. Oke. Nah, bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, kita bahas satu-satu ya.
Sekarang kita bahas pohon beringinnya dulu. Kenapa dilambangkan dengan pohon beringin? Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Nah, diharapkan masyarakat Indonesia itu diharapkan bangsa Indonesia ini adalah menjadi tempat berlindung dan bernaung bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalian tahu pohon beringin kan, itu rindang. Ketika panas, ketika terik, itu banyak orang yang berteduh di bawahnya. Itu mau dia anak kecil, mau anak-anak sampai orang tua pun bisa berteduh di bawahnya. Mau agamanya apapun itu bisa berteduh di bawahnya. Mau dia dari Ambon, Maluku, dari Sabang sampai Merauke itu bisa berteduh di bawahnya. Pun mau dia dari Cina, Amerika, Rusia pun boleh berteduh di bawahnya. Pohon beringin tidak pernah melarang siapapun berteduh di bawahnya. Nah, ini adalah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi di Indonesia itu tidak ada bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini tidak melarang orang untuk tinggal di Indonesia, di wilayah Indonesia. Oke. Dan dia dan negara menaungi atau melindungi seluruh rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun jenis, berapapun usianya, tidak dibeda-bedakan oleh negara. Nah, kenapa memilih pohon ini? Pohon ini memiliki sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke tanah. Nah, jadi pohon ini sangat kokoh, besar, kokoh, dan dapat melindungi. Nah, bangsa Indonesia atau negara Indonesia juga diharapkan seperti itu. Negara ini adalah negara yang kuat, tapi dapat melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu dipilihlah pohon beringin. Yang ketiga, pohon beringin memiliki banyak akar yang menggantung di ranting-rantingnya. Nah, ini melambangkan bahwa banyak suku yang ada di Indonesia, banyak suku, kemudian banyak bahasa yang ada di Indonesia. Nah, pohon beringin ini dilambangkan sebagai negara. Negara ini harus dapat melindungi, menjamin kehidupan rakyatnya. Jadi selain dia harus kuat, dia kuat dan dia dapat melindungi. Beda ya, ada yang kuat tapi hanya menindas. Nah, Indonesia itu kuat tapi melindungi, harus dapat melindungi. Nah, ranting-ranting ini menggambarkan tadi banyak suku. Jadi satu pohon ini harus menahan beban banyak sekali permintaan, dan pikiran masyarakat, banyak sekali suku-suku yang harus dilindungi. Ini menggambarkan hal tersebut. Oke. Nah, dari nilai-nilai yang terkandung tadi, kita dapat ambil kesimpulan. Contoh pengamalan Pancasila. Yang pertama, ketika kita berada di Indonesia, hal yang harus kita kita amalkan dari sila ketiga ini adalah mencintai produk lokal. Kenapa? Karena kita akan kuat jika kita membantu sesama. Oke, kita tidak sikut. Misalnya sedang panas, kemudian kita berlindung di bawah pohon beringin. Kemudian kita geser-geser sampai orang itu keluar, maka orang itu tidak berada lagi di bawah pohon beringin, maka orang itu akan kepanasan. Ya, oke. Nah, ini ketika kita ada di suatu bangsa, kalau bangsa itu ingin maju, maka kita harus mencintai produk-produk lokal, membeli dari orang membeli barang dalam negeri dari orang yang memproduksi barang tersebut dalam negeri, menggunakan bahan-bahan lokal, kemudian produknya dijual. Ini secara ekonomi itu ada perputaran uang di sana.
ada perputaran modal. Jadi satu sama lain saling membantu. Yang kedua, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras dan adat istiadat. Jadi sama kayak tadi, karena pohon beringin ini di bawahnya itu menaungi siapa saja boleh berlindung di bawah pohon beringin ini, maka kita tidak boleh kamu misalnya seperti ini, kamu pesek, kamu nggak boleh duduk di sini, pergi sana. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus bergaul kita harus menghormati, saling menghormati, harus saling bergaul. Bergaul itu saling berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam di bawah naungan pohon beringin ini. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila ketiga. Nah, ada tugas kehadiran. Tugas kehadiran ini harus kalian kumpulkan. Tugasnya apa? Carilah 4 contoh perbuatan atau sikap yang mencerminkan sila ketiga dari Pancasila. Gampang ya, cuma 4. Tadi selain mencintai produk lokal, itu ada 2 loh. Sudah Bapak kasih bocoran, tapi boleh diambil salah satu ya. Kemudian jelaskan alasan. Nah, ini jelaskan alasannya mengapa kalian memberikan contoh tersebut. Jadi kalian menjelaskan kenapa sih kalian misalnya memilih mencintai produk lokal. Alasannya kenapa? Nanti dijelaskan. Nah, yang terakhir, tugasnya dikirimkan penjelasan kalian tersebut menggunakan video. Misalnya kalian menjelaskan, misalnya saya memilih 4 contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama mencintai produk lokal, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kenapa saya memilih mencintai produk lokal? Karena kalian menjelaskan, karena jika kita tidak mencintai produk lokal, hanya mencintai produk luar negeri, maka pedagang-pedagang di sekitar rumah kita atau di kota kita itu akan bangkrut. Kalau mereka bangkrut, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, maka mereka tidak akan dapat memberi makan, tidak bisa menafkahi keluarganya. Kalau keluarganya tidak bisa dinafkahi, maka akan timbullah kejahatan. Nah, kalau sudah menimbulkan kejahatan, maka masyarakat tidak akan aman. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kirimkan secara japri ke Bapak. Videonya itu dikirimkan ke Bapak secara japri. Oke. Nah, kalau misalnya videonya panjang, itu bisa dikirimkan via Telegram. Di Telegram itu tidak dibatasi videonya, jumlah menit videonya, ke nomor yang sama, ke nomor Bapak yang sama yang ada di WA. Itu silahkan dikirimkan. Itu bisa di Telegram, atau kalau kalian bisa upload di YouTube, tapi nggak usah deh, di Japri aja biar nanti Bapak yang gabungin, nanti Bapak yang upload ya. Ingat, kalau misalnya tidak bisa di YouTube, boleh di Telegram. Oke, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua, dapat dipahami. Mungkin banyak kesalahan. Bagi kalian yang tidak ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan bertanya ke Bapak. Oke, jangan pernah puas dengan apa yang Bapak berikan, selalu mencari, selalu penasaran, tidak mengandalkan ilmu dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.